Suci secara lahiriah nampak secara syariat. Mhm. Perkataannya, pakaiannya, cara dia berpakaian. Nah, ini perlu kita lihat. Perlu kita secara Kalau fisik. bahasanya kasar, berarti kurang suci hatinya. Ya enggak? Betul, Kalau selalu dia berbuka aurat kemana-mana, belum situ itu pula. berarti zahirnya tidak suci. Ya, Nah, Pak. yang paling penting lagi suci batinnya. Nah, ini dia. Itu dia. Suci Batinnya. batinnya, bagus niat kolbunya, Mhm. bersih kolbunya, nah ini berarti sudah khusyuk sholatnya, mantap baca Qur'annya, dia jadikan ibadah itu kebutuhan, nah Mhm. itu berarti dia suci. Suci secara Ya, mohon batin. maaf termasuk kesucian pada diri Diri pribadinya. pribadi, Gitu saya. kepribadian. Kemudian yang keempat kemarin kita sudah bahas, pilihlah kaum Hawa itu Mhm. yang penyabar. Penyebar. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa masih memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam Jumat malam Sabtu ini kita kembali dapat hadir di studio mini kita di podcast Pastabikul Khairat pada edisi yang ke-36. Kedua kalinya bersolawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan yaitu pembina podcast Pastabikul Khairat. Di sini ada ustadz-ustadz sepuh kita, Duo Sapri, ada Ustadz Sapri Umar SAG. Seterusnya juga ada Ustadz Dr. HC Haji Sapri SAG MMPD yang pada malam hari ini akan menjadi narasumber insyaallah Ustadz Insyaallah. ya untuk podcast edisi berikutnya, dan juga pada ketua, seterusnya manajer dan juga bendahara, khususnya tim yang solid dari podcast Pastabikul Khairat. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebagaimana jadwal kita, agenda kita setiap Jumat malam Sabtunya, ba'da isanya, kita setiap bulan melaksanakan atau mempertontonkan acara dakwah syiar Islam kita, yakni dalam podcast Pastabikul Khairat Rokan Hulu, yang pada malam hari ini adalah edisi yang ke-36. Alhamdulillah sudah hadir di studio kita, tepatnya kita sekarang di studio mini di Boter, ya di Boter, tepatnya Desa Rambah Tengah Hilir, di rumah kediaman manajer kita Muhammad Taufik SAG. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. insyaallah berkah. Aman amin ya robbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini narasumber kita tak asing lagi, yakni Ustadz Dr. HC Haji Sapri SAG MMPD telah hadir bersama kita di studio ini. Dan adapun yang tema kita pada malam hari ini, sebagaimana tema sebelumnya tentang
kriteria mencari jodoh, Ustaz ya. Iya, kriteria Ah, mencari jodoh. mencari jodoh. Mhm. Dulu sesi pertama atau bagian pertama yang edisi yang ke-36 ini kita masuk sesi yang keduanya, Ustaz. Iya, heeh, Jadi kemarin judul besarnya ada 20 kriteria ya, kriteria. Ustaz ya. Iya, Ada 20 kriteria untuk mencari jodoh ini. iya. Ini jodoh ini diperuntukkan orang yang sudah punya jodoh, Umum beristri umum atau sifatnya umum ya. umum sifatnya, Artinya tidak pilih tidak kasih. pilih ya, Nah, baik yang lajang atau iya, mungkin yang mau nambah lagi, mau, diutamakan yang lajang, diutamakan yang lajang, dah tu janda-janda prioritas. gitu. Itu, supaya tidak Boleh, tidak berbuat apa-apa. ya itu, Duda-duda boleh, nggak masalah. alhamdulillah. Yang jelas ini secara umum. Ya kaum muslimin, muslimat, pemirsa podcast Fastabiqul Khairat, dan juga pemirsa podcast di sosmed kami di Fastabiqul Khairat di TikTok ya. Bagi yang sedang menonton dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baiklah, sebagaimana biasa, sebelum nanti kita dialog tentang kriteria mencari jodoh ini pada part yang kedua ini, kita dengarkan dulu 7 atau sampai 10 menit ya Ustadz tausiah beri pencerahan dan wawasan keilmuan tentang kriteria jodoh ya mencari jodoh ini untuk bagian kedua nih. Untuk itu kami persilahkan kepada narasumber kami Ustadz Dr. Haji Sapri MPD ya SAG MPD. Disilahkan dengan seluruh hati. Terima kasih banyak Pak Ustadz Firdaus SPD. Semoga pertemuan silaturahmi kita dirahmati Allah. Amin amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah. Tidak ada kata yang paling indah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman. Dengan iman kita sujud, dengan iman kita menyerahkan diri kepada Allah, dengan iman kita sholat, dengan iman kita bersedekah, dengan iman kita berjemaah di masjid. Semua itu berkat iman menyatu dalam hidup ini. Insya Allah sampai akhir hidup kita iman tidak berpisah dengan kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalawat kita kepada Nabi Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat besok di yaumil mahsyar adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan beliau kita jumpai nanti ketika di mahsyar dan satu rombongan dengan beliau ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pendengar pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pembina Podcast Fastabiqul Khairat Al-Mukarram Ustadz Syafri Umar SAG, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Dan manajer, general manager semua yang hadir, satu persatu mungkin tidak saya sebutkan namanya, semua tim Fastabiqul Khairat, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan menjadi amal ibadah dalam mujahid dakwahnya. Insyaallah, amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan yang lalu sudah kita jelaskan tentang kriteria mencari jodoh. Ada 20 poin. Ini penting sekali menurut kami karena pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah sunnah Nabi. Ibadah yang paling panjang. Iya betul. Pernikahan itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Nikah itu sunnah. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Apabila orang tidak mau nikah seumur hidup, dia bukanlah golonganku. Jadi salah satu ada 3 tingkatan ini Ustaz. Pertama kelahiran manusia, yang kedua pernikahan, yang ketiga wafatnya seseorang. Itu harus ditempuh. Oleh karena itu kami garis bawahi dalam hal pernikahan. Dan sudah barang tentu tidak boleh
kita menuju ke pelaminan pernikahan itu dengan modal nekat nggak boleh. Dengan modal gabah, dengan modal asal lakukan begitu nggak boleh. Modal Tentu ada dengkul kata orang, kriterianya, modal dengkul kata ada orang. rambu-rambunya, Betul, ya. ada Supaya tuntunan, apa? Supaya tuntunan. pernikahan itu bernilai ibadah, diridhoi Allah, dirahmati Allah, sehingga mencapai pernikahan itu mawaddah warahmah, sakinah mawaddah Sakinah, mawaddah, warahmah. warahmah. Dan itu bukan mudah, Ustaz. Betul. Bukan mudah ya. Nah, untuk itu di bulan yang lalu sudah kita sampaikan 5 poin. 5 poin. Insya Allah malam ini kita tambah 5 lagi, Ustaz. Insyaallah. Secara garis besar saya sampaikan, kriteria mencari jodoh itu pertama mencari pasangan yang taat beribadah, yang taat beragama, taat beribadah, patuh tunduk kepada Allah, dekat diri kepada Allah, ati Allah, mentaati Allah, ati Rasul, mentaati Allah dan Rasul. Nah, dalam hal ini mentaati Allah dan Rasul ini itu jelas sekali bahwa karena dia sunnah harus begitu. Itu yang dulu. Yang kedua, mencari pasangan hidup wanita yang baik itu adalah selalu tinggal di lingkungan yang baik-baik. Yang baik-baik. Jadi kriteria mencari jodoh itu mencari pasangan yang dia selalu tinggal di lingkungan yang baik-baik. Mau tidak mau. Lingkungan adalah tarbiyah yang sangat mempengaruhi jiwa seseorang. Baik anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Itu akan mempengaruhi jiwanya. Andaikan pasangan yang akan kita cari ini tinggal di samping masjid, tinggal di samping rumah ulama, tinggal di sekolah-sekolah tahfiz umpamanya, saya yakin percaya ini terhitung orang yang baik-baik. Itu yang kedua kemarin secara garis besar, Ustaz. Yang ketiga itu carilah pasangan wanita yang suci. Suci di sini dua macam, Ustaz. Iya, dua macam. Ada suci secara lahiriah, ada suci secara batinnya. Suci secara lahiriah nampak secara syariat. Perkataannya, pakaiannya, cara dia berpakaian. Nah, ini perlu kita lihat. Kalau bahasanya kasar, berarti kurang suci hatinya. Ya enggak? Kalau selalu dia berbuka aurat kemana-mana, belum itu berarti zahirnya tidak suci. Nah, yang paling penting lagi suci batinnya. Nah, ini dia. Suci batinnya, bagus niat kolbunya, bersih kolbunya. Ini berarti sudah khusyuk sholatnya, mantap baca Qur'annya, dia jadikan ibadah itu kebutuhan, nah itu berarti dia suci. Suci secara mohon maaf, termasuk kesucian pada diri pribadinya. Ya. Kemudian yang keempat kemarin kita sudah bahas, pilihlah kaum Hawa itu yang penyabar. Jadi mau tak mau kalau ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, carilah pasangan hidup itu wanita itu yang penyabar. Innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yaqtalu fisabilillah. Macam manapun sabar itu nilainya dari Allah. Salah satu ibadah yang tidak bisa dinilai oleh malaikat adalah ibadah sabar. Kesabaran. Untuk itu langsung Allah. Maka dalam kriteria mencari jodoh, sabar itu penting. Ya. Sabar dalam beribadah, sabar dalam rumah tangga, sabar dalam mendidik anak, sabar dalam bermasyarakat. Jadi perlu sabar. Dalam keadaan sakit dia sabar juga. Ya. Yang terakhir kemarin, yang kelima kita sudah bahas juga. Pilihlah kaum Hawa itu atau jodoh kita itu wanita yang memikat hati. Betul. Ini penting, Ustaz. Hati kan. Jangan merisaukan hati. Melihat wajahnya dari risau ada. Melihat bahasanya ada stres suaminya. Jadi bahasa dan hati wajahnya yang memikat hati. Wa in hiftum alla tuqistu ya fil yabtamal fankihuma tabalakum minan nisa. Jika kamu tidak takut tidak adil terhadap wanita, maka kawinilah wanita dan senangilah dia yang memikat hati. Kawinilah dia dengan yang memikat hati. Nah, ini yang terakhir kemarin. Namun malam ini kita sambung yang keenam. Keenam, insyaallah.
Yang keenam, pilihlah pasangan hidup itu yang amanah. Amanah. Yang amanah. Amanah dalam rumah tangga. Amanah dalam menjaga Bisa, harta ya. suami. Mm-mm. Amanah menjaga marwah kebaikan keluarga. Amanah dalam menjaga marwah keturunan. Keturunan. Jadi banyak amanah itu, Ustaz. Jadi titip uang sama suami nanti. Jadi, Titip 2 juta, bilang 500, hilang katanya 500. Dibilangnya tuyul. Nah, ini bahaya nanti ini. Dibilangnya tuyul yang ngambil uang. Rupanya dia tuyul itu. Nah, ini bahaya, tak amanah. Jadi pilihlah yang amanah. Nah, ini ya yang amanah. apa namanya, tidak semudah itu ya mencari wanita yang seperti Yang ini, amanah. sehingga dilekatkan fasolihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizullah. Nah, ini saya. Wanita yang soleh adalah taat pada Allah, memiliki dirinya dengan harta suaminya, memelihara dirinya dan memelihara harta suaminya. Harta suaminya, memelihara diri. Yang kita penting lagi mencari wanita amanah ini mungkin barangkali ada bahasa lain, Ustaz, rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawabnya. Rasa tanggung jawab ya terhadap Keluarganya. terhadap anaknya. Anaknya. Sehingga tidak ada rasa timbul kekhawatiran suami terhadap istrinya. Nah, ini baru hal-hal yang perlu kita cermati dalam memilih jodoh. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan nanti ini bisa kita jadikan ilmu. Bukan untuk orang yang sebelum menikah saja, tapi bisa saja nanti untuk orang-orang yang mungkin ya kalau sudah pernah nikah mungkin cerai, ingin cari lagi gitu, Ustaz. Boleh gitu kan? Kemudian yang ketujuh, Ustaz, pilihlah wanita yang selalu menolong agama Allah. Ikut andil ya. Bahaya nih Ustaz kalau menolong urusan dunia saja. Nanti rumah tangga kita sebatas dunia. Tapi bisa tidak kita melihat kaum Hawa yang selalu menolong agama Allah? Nah, contohnya, kalau bisa ya saya, seorang guru ngaji. Nah, ini dia. Atau seorang yang ketua majelis taklim. Atau seorang guru MDA, guru TK Islam. Ini adalah salah satu kriteria. Tidak bisa kita harapkan cantiknya saja. Cantiknya, seksinya, ini bahaya nanti. Begitu sudah punya anak satu, hilang cantik. Anak dua, tidak pandai pula ngurus badan. Bangun dari tidur, mirip pula dengan. Ini bahaya ini. Jadi memilih wanita yang selalu menolong agama Allah, ada jiwa jihadnya untuk menolong agama Allah ini. Nah, bagaimana ciri-ciri orang seperti ini nampak dari perilaku hariannya? Bahwa kita tanya profesinya sebagai apa? Oh, guru MDA, ini sudah masuk ini. Profesinya guru ngaji di rumah-rumah. Oh, dia ketua majelis taklim di sebuah kampung, umpamanya enggak? Apalagi hafizah kan? Iya. Itu kriteria untuk mencari jodoh itu begitu. Harus sampai ke situ. Para kriteria kita, ada enggak wanita ini menolong agama Allah? Kalau menolong urusan dunia banyak, Ustaz. Menolong urusan yang bersifat materi banyak. Umpamanya dia seorang penyanyi, lagu dangdut, lagu pop, atau dia seorang ketua apa namanya ini, ketua semacam organisasi tertentu, Karang Taruna, umpamanya enggak? Yang bersifat umum, ketua persatuan bola voli kecamatan, umpamanya enggak? Nanti suaminya di rumah zikir, dia main voli kemana-mana. Ini bahaya ini. Nah, ini maksud kami. Pilihlah kaum wanita itu atau pendamping hidup kita itu yang jiwanya ada menolong agama Allah. Nah, ini Ustaz ya. Jadi mungkin barangkali ini tidak mudah ya menyebutnya, mungkin mudah Ustaz ya. Hendaklah selalu memiliki hati yang bersyukur
lidah yang selalu berzikir dan istri yang selalu berjihad. Ini yang disebut dalam sebuah hadis saya Al-Baihaqi. Ini lihat takhiza ahadakum kulba syakira walisan wa zakiru wa zakarojahu mu'minatu ta'inuhu ala mir akhirah. Jadi hendaklah selalu memiliki wanita itu yang bersyukur, lidahnya selalu berzikir, dan istri yang memandangmu dan urusanmu dan ada perjuangannya di agamamu. Nah, itu dia. Itu saya. Itu yang ke-7. Yang ke-8 Ustaz, pilihlah wanita yang selalu ikhlas dalam bekerja. Ikhlas bekerja. Nah, ini penting Ustaz. Kalau seluruh pekerjaannya pakai upah kacau awak. Satu piring 5.000, satu piring 2.000. Belum gelas lagi kan? Piring 2 hektar sawit sebulan cuci piring yang baru. Jadi kalau wanita seperti ini tipe sebentar-sebentar minta upah, sebentar-sebentar hitung 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 4 enggak masalah Ustaz. Kalau 2 kali 2 8, ini bahaya nih. Yang dikata orang cewek matre. Iya, cewek matre. Ya, ini bahaya nih. Semuanya diuang. Jadi diukurlah wanita itu dengan keikhlasannya. Diukur wanita itu dengan kesederhanaannya. Ukurlah wanita itu dengan ketabahannya. Ukurlah wanita itu dengan kesabarannya. Ukurlah wanita itu dengan perjuangannya. Banyak enggak mau sembarangan, udah nekat, kenal pagi sore nikah, enggak mau begitu. Itu namanya nikah apa namanya? Nikah preman namanya, nikah nekat namanya enggak? Nikah dadakan. Enggak bisa begitu. Jadi oleh karena itu yang ke-8 ini pilih wanita yang selalu ikhlas dalam bekerja. Karena nanti setelah nikah tuh pekerjaan rumah itu banyak. Iyalah, jelas tuh. Kalau dia enggak ikhlas nanti, coba setiap hari beli gulai toroy. Pagi gulai torong, malam rebus torong, siang bakar torong. Akhirnya suaminya 2 bulan berikutnya boleh torong lah ya. Ini bahaya. Ini mungkin barangkali yang bisa kita pahami. Keikhlasan itu penting, terutama ikhlas dalam bekerja di rumah tangga, ikhlas dalam mendidik anak, ikhlas dalam mengasuh anak, ikhlas melayani suami, ikhlas dalam tanggung jawab, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang ke-8 Ustaz. Ya malam ini 10 Ustaz. Atau kita lanjutkan 10 dulu, tanya jawab, atau kita pending dulu. Saya serahkan sama Ustaz. Kalau bisa, kalau memang menghemat waktu, habiskan aja dulu kan. Baik. Yang ke-9, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, pemeriksa podcast yang dirahmati Allah. Ya. Yang ke-9 adalah pilihlah pasangan hidupmu ikhlas menerima pernikahannya. Tadi ikhlas bekerja. Tidak ada rasa terpaksa. Jadi begitu sudah jenjang pernikahan, tanya dulu keikhlasannya. Anda ikhlas enggak nikah sama saya? Begitu juga sebaliknya. Kalau terpaksa nanti penekanan orang tua, penekanan pakcik, penekanan itu bahaya. Lagi dijodohkan. Nanti hilang sakinah mawaddah warahmah Ustaz. Karena keterpaksaan itu menghilangkan keikhlasan. Sementara keikhlasan itu memerlukan hal-hal yang sangat tinggi gitu. Jadi rumah tangga itu kalau tidak ikhlas tidak jadi ibadah. Karena syarat ibadahnya ikhlas. Berumah tangga itu ibadah. Kalau tidak ada keikhlasan tidak bernilai ibadah. Ini termasuk apa namanya? Ikhlas dalam pernikahannya. Kalau tadi ikhlas yang bekerja ya. Ikhlas pernikahannya. Ini kriteria ini sangat penting. Maka kenapa kamu nikah? Dipaksa ayahku Ustaz. Kenapa kamu nikah? Ya Ustaz, ayahku bilang ini, kalau enggak dianggap enggak anaknya lagi. Ini bahaya Ustaz. Ini yang seperti ini banyak terjadi ini. Sehingga rumah tangganya hancur. Karena keikhlasannya miskin dalam rumah tangga. Dia terpaksa nikah itu nanti pelayanan lahir batin suami istrinya pasti pengaruh Ustaz. Secara kejiwaan pasti pengaruh. Ini ya. Jadi dalam pernikahan itu
perlu kita tanyakan sebelum akad nikah, ikhlas enggak? Kalau udah ikhlas, lebih baik dibatalkan. Nah, ini Nilai karena ini penuh apa bernilai ini? ibadah. Karena zaman sekarang banyak tuh Ustaz, orang tua lah yang memaksa, Betul. makcik lah yang memaksa, paman lah, semua ya. Dan ini mungkin bukan barang rahasia Iya, lagi. bukan rahasia. Yang terakhir untuk malam ini, eh pilihlah wanita yang sudah dewasa. Dewasa. Nah, ini dewasa Dewasa ada umur, kriteria ini Ustaz. dewasa Dewasa pikir, dari segi umur, dari segi umur, dewasa dalam berpikir, pikir. dewasa dalam bertanggung jawab. Hmm, Kadang-kadang umurnya dewasa Ustaz, Iya, pikir. jiwanya TK. Bisa saja kan? Ada Siweteka. tuh. Maaf 1000 kali maaf. Rata-rata anak-anak orang kaya Ustaz, di situ kenanya. Kita tergiur dengan kekayaan ayahnya. Kita tergiur dengan kemewahan orang tuanya. Mungkin anak pejabat segala macam. Tapi kedewasaan anaknya sudah umur 20 tahun seperti umur SMP. Nanti dijadikan itu sebagai pendamping Ustaz. Datang kepala dinas ke rumah. Mana istri main kelereng. Ya, ini bahaya nih. Iya, kalau begini Gila. modelnya bahaya. Di situ pula dia mau apa, enggak pandai pasang sepatu, enggak pandai semuanya. Ini jiwa anak-anaknya tak nampak sekali ya. Manja. Ini akan membahayakan di rumah tangga. Oleh karena itu, yang ke-10 ini, nikahilah wanita itu yang dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam umur juga penting Ustaz. Usia. Jangan tamat SD umur 12 tahun. Umur umur 10 tahun, 10 tahun. 12 tahun. Nanti dini lah. pengaruh ini. Pernikahan dini namanya. Nanti terpaksa dibuat di rumah tangga kita nanti di tengah rumah PAUD juga jangkit, luncur pelosotan. luncuran, bahaya nanti. Ya itu deh. Oleh karena itu kedewasaan ini dewasa dalam tanggung jawab dan termasuk dewasa dalam menanggapi perbedaan. Betul, ya. Pasti berbeda itu nanti Pendapat. di rumah tangga tuh. Satu orang Jawa, satu orang Minang. Minang suka pedas, Jawa suka manis. Menyatukan makanan saja Ustaz. Cari jalan tengah. Kalau enggak ada kedewasaan itu bahaya. Suaminya orang Jawa, istrinya orang Minang. Istri ke pasar dibelinya cabai banyak. Ya Ustaz. Suaminya ke pasar dibelinya gula banyak. Satukan, menyatukan dua selera saja Ustaz perlu kedewasaan. Itu dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini 10 kriteria malam hari ini yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Untuk sementara waktu kita serahkan kepada MC kita. Terima kasih. Terima kasih narasumber kita yang hebat ya, dari Ustadz Dr. Haji Sapri SAG MPD yang telah menyampaikan ya kriteria mencari jodoh bagian 2 yang mana pada malam hari ini setelah kemarin yang bulan lalu 5 kriteria dibahas, sekarang ada 5 kriteria lagi, yakni ya pilihlah wanita yang amanah, pilih juga wanita atau jodoh yang mau menolong agama Allah, yang mempunyai jiwa jihad fisabilillah. Dan juga yang ketiga, ikhlas dalam bekerja. Ya, karena siapapun pasangan hidup kita setelah menikah pasti akan banyak pekerjaan yang akan dilalui di rumah tangga. Yang keempat adalah ikhlas dalam berkeluarga atau ikhlas dalam ikatan jodoh atau pernikahan tersebut. Dan yang terakhir tadi, yang ke-10 dari 20 kriteria itu, atau yang kelima pada malam hari yang dibahas adalah dewasa. Baik dewasa dalam usia, dewasa dalam pola pikir atau cara berpikirnya, ataupun dewasa cara menghargai pendapat satu dengan yang lain dengan pasangannya. Alhamdulillah, ini semua yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita yang hebat ini tentunya akan menjadi ilmu bagi pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya. Dan nanti selepas ini kita akan memberikan dialog atau diskusi sedikit ya tentang
bagaimana ya dalam kriteria mencari jodoh ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Dan juga kepada pemirsa TikTok yang setia menonton, menemani ya dalam podcast Pastabikul Khairat ini. Terima kasih yang sudah menonton di podcast Pastabikul Khairat edisi yang ke-36. Eh, Mohon dukungannya dan sebagainya. Kalau ada yang bertanya secara live, dipersilahkan, kami menunggu di studio podcast Pastabikul Khairat. Jadi Ustadz, Ya, ini terkait dengan tema tadi dan yang 5 kriteria yang pada malam ini saya mm-mm. sudah jelaskan panjang lebar oleh Ustadz. Tentunya kita akan menanyakan sedikit ya. ah, ini terkait tentang ada amanah menolong agama Allah, Ya, ya, ikhlas bekerja, ikhlas berkeluarga, baik. dan juga dewasa. Tentunya ini semua yang dikatakan Ustadz tadi memang mudah diucapkan, Ya, ya. ya, mudah dikatakan, ya, tapi mungkin kriteria ini akan sulit dicari, Hmm, apalagi di akhir zaman ini kan. ya. Kalau saya lihat ini semua ini cuma ada hanya di sinetron religius, Iya, iya. ya, Iya, karena di semua itu dipoles, dipoles ya. ya, ada sutradaranya, Ya, ya, padahal itu hanya sinetron. ya. Mungkin aslinya bukan Susah ya, sulit bukan ya. seperti yang telah dijelaskan ya, sesuai dengan tuntunan agama kita ini. Jadi ini terkait sekarang kan sosmed ada YouTube, ada televisi dan sosmed lainnya ya, media lainnya ya. Nah, tentang jodoh ini sampai-sampai ada namanya agen jodoh, biro jodoh. Biro jodoh. Mungkin Ustadz Saking pernah sulitnya baca cari ya. jodohan ya. Ya, saking sulitnya mencari jodoh dengan kriteria-kriteria yang sudah yang Ya. dibahas ini kan, akhirnya ada biro jodoh. Ah, Kalau menurut pandangan Ustadz, biro jodoh ini dalam pandangan Islam itu bagaimana menurut Ustadz? Biro jodoh. baik. Ya. Kaum muslimin dan muslimat mana saja berada yang dirahmati Allah, terima kasih Hmm. Pak Firdaus SPD. Menurut kepandangan kami, Hmm. ya mungkin biro jodohnya penting, Ustaz. Penting juga ya. Penting, apalagi zaman Sebagai jembatan. perkembangan sekarang. Hmm. Eh, Kenapa penting? Kita sesuatu hal yang akan kita tuju, Hmm. tidak mungkin kita sukses tanpa orang lain. Betul, betul. Kayak gitu. Kemungkinan terbaik menurut kita, Belum. menurut orang lain belum itu yang terbaik. Hmm. Kayak gitu. Ya. Terbaik menurut pandangan kita Hmm. mungkin belum sempurna. Hmm. Jadi menurut kami biro jodoh ini kalau perlu setiap kabupaten harus ada. Oh, itu apa ya? Iya, Cabang. karena ini adalah salah satu sarana Hmm. komunikasi untuk menyempurnakan hal-hal yang bersifat jodoh ini tadi. Hmm. Nah, jadi kan di biro jodoh itu ada pembinaannya, Betul. ada kriterianya, Hmm. ada nanti ciri-ciri orang yang akan dijodohkan gitu. Dijodohkan. Nah, jadi kalau udah jumpa kriteria ciri-ciri yang masing-masing dua insan ini, biro jodoh ini akan memanggil dua insan, dua orang, baru disatukan. Adakah pembinaan? Tapi ya menurut saya pembinaan secara Islami. Islami ya. Jangan pembinaan secara duniawi saja. Gitu Artinya kan. biro jodoh yang kita Heeh. kenal ini kan masih lepas itu Iya. kan, masih bebas gitu ya. Karena biro Mungkin jodoh yang kita ketahui Ustaz ya, ya. itu pemain laki-laki. Iya betul. Dia mencari wanita. Gitu. Dibuatnya kriteria yang dia mau. Ditinggalkan di kantor biro jodoh itu. Begitu sudah ketemu dua orang yang Ya. mirip Dengan kriteria kebersamaannya ini, baru dipanggil dua-duanya. Gitu. Nah ini. Tapi sampai sekarang Ustaz, biro jodoh tuh sudah ditukar dengan apa namanya sekarang nih? Media Iya apa ini? media, ya media Dengan sekarang perkenalan lewat di sosmed ya. di Facebook ya. Jadi bukan lagi Sehingga di biro jodoh sekarang sudah turun apanya. Tapi menurut saya secara pembinaan ini penting, penting karena ini alat sarana untuk menyempurnakan keyakinan para ibadah pernikahan sebelum jenjang pernikahan. Salah satu sarana. Iya, penting. Biasa. Nah, itu masalah biro jodoh. Artinya
Tentu secara Islam mungkin kalau memang secara tuntunannya bagus bisa ya dia Bisa, biro Ustaz. jodoh. Tapi Dengan kalau syarat jangan biro biro jodoh yang yang bersifat bebas-bebas duniawi kan. duniawi ini Heeh, tentunya jangan duniawi itu saja sudah yang menyalah ya, gitu. itu kan artinya itu ya, Ya, ada kepembinaan, binaan itu ya. ada kepenekatan, Mhm mhm. silaturahmi, Betul betul. baru disatukan gitu. Terima kasih. Ini masalah biro jodoh tadi Iya, tentunya bagus. ini anak-anak muda sekarang tentunya itu ya, Iya iya, jangan salah ya menggunakan biro jodoh. jangan, Tapi ada tempat-tempat tertentu konsultasi khususnya di agama kita, agama iya, Islam ya. kritik. Karena ada juga pandangan-pandangan organisasi lain kan, biro jodoh tak boleh kan gitu kan. Nah, ini tak boleh, tapi dengan melakukan ta'aruf yang boleh Iya gitu kan. Nah, iya. itulah ini ya kan. Mungkin lewat biro Nah, jodoh ada nah, ta'aruf di situ, ta'arufnya artinya heeh, tentu saling secara memahami. Islami gitu intinya ya. Terus yang kedua Ustaz, Iya, ini atau baik. pemirsa ada TikTok kita belum ada yang ya nimbrung atau Iya, bertanya. Kita lanjutkan satu pertanyaan lagi Ustaz, sebelum nanti kita simpulkan, eee, podcast kita pada malam yang ke edisi yang 36 nih. Ini yang terakhir Ustaz, iya, baik. tentang kriteria tadi, tentunya ini semua baik amanah itu jodohnya pasangannya laki-laki atau perempuan itu ya, Iya dari wanita mencari iya iya, pria atau sebaliknya jodohnya begitu. atau sebaliknya gitu. Iya, Artinya tidak mesti yang laki-laki nah, iya atau perempuan, artinya timbal balik ya, iya. artinya kepada pemuda-pemudi yang Tapi ingin budaya Indonesia, Ustaz, heeh, yang melamar itu kan ya laki-laki. betul, Nah, makanya jadi sedikit dikuatkan tadi saya ya, menekan ke dikuatkan ke wanita, wanitanya kaum kan itu, Hawa lah, kaum kaum hawanya yang Hawa. Karena yang kita kaum Adam target yang kita gitu kan, melamar gitu. targetnya, Untuk Indonesia ya, kayaknya umumnya begitu. umum gitu, Iya. ya itu umumnya, Mungkin ada heeh, adat istiadat lain mungkin mhm, beda. betul. Ini masalah dewasa tadi ya, Iya ini kan tadi analogikan masalah ada anak pejabat, ada anak orang kaya yang manja gitu kan. iya Jadi kalau itu artinya dewasa berpikir, apakah dia umurnya dewasa, tapi berpikirnya belum belum dewasa kan dewasa ya. ya. Artinya kalau kriteria itu kita cari, tentunya mungkin ya tak tak bagus ya untuk jadikan Iya jodoh iya gitu kan. iya. Tapi sekarang zaman ini kan itu, zaman dijodohkan gitu kan. Iya, Itu. Jadi menurut pandangan Ustaz bagaimana kira-kira itu? baik. Itu. Kaum muslimin dan Hmm. muslimat di mana saja berada, pemirsa Pastor Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pertanyaannya Ustaz, cukup Hmm. bagus. Sebenarnya tidak semua anak orang kaya, Ustaz. Betul itu ya. Hmm. Cuma saya melihat ada beberapa kasus begitu, Iya, benar. rata-rata anak-anak yang selalu dimanjakan, Betul. anak-anak yang tidak dididik dengan kedewasaan oleh orang tuanya, ini akan menimbulkan polemik di rumah tangga. Pasti kan, pasti. Setelah ditanya, "Kenapa Anda tidak begini? Kenapa Anda tidak bisa begini?" Hmm. Ternyata dari awal pendidikan orang tuanya. Jadi makanya kami menghimbau kepada orang tua, Mhm, terutama ya orang tua secara umum ya saya, betul, coba dididik anak itu dulu sebelum menikah mandiri. tentang kedewasaan ini. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam umur jelas kan. Betul, Kalau umur nggak bisa dihalangi. Iya gitu betul. ya. Ulang Tapi tahun kalau guys. dewasa dalam berpikir, menanggapi permasalahan, Itu. dewasa dalam berbahasa, ini banyak yang lemah sekarang ini orang tua. Terutama orang tua yang serba sibuk, Ustaz. Sibuk Orang tua yang serba karir gitu. karir Tambah lagi ibu rumah tangga yang wanita karir. Tinggal anaknya dengan sudah umur babysitter. 20 belum bisa dewasa. Yang benar Masih ya. tergantung kepada orang lain gitu. Orang lain. Padahal umurnya secara udah cukup, Udah tapi terbiasa masih dia. maaf cakap Ustadz sudah umur 20 belum bisa menyimmer sepatu, belum bisa mencuci pakaian sendiri. Ini Itu maaf kan itu saya, belum bisa lagi memasak untuk suami besok. suami Coba umur 25 tahun belum bisa memasak. Ini apa ndak menjadi masalah di rumah tangga? Jadi mohon kami himbau kepada orang-orang tua ya. Secara umum saya katakan, baik orang tua yang mampu maupun orang tua yang kurang mampu, dewasakan pola pikir anak dahulu, baru dimasukkan ke jenjang pernikahan.
itu intinya. Kalau enggak nanti hancur menantu itu nanti. Nah, kayak gitu kan? Betul, Nah, ini himbauan kami mungkin lewat Mas Fikri Ustaz ya. bisa-bisa Jadi ya. pandangan kami Ustaz yang tadi itu masalah kedewasaan Hmm, penting sekali. hmm, Dan himbauan kami pada orang tua jangan hmm, terlalu sibuk. betul. Sibukkan juga dengan rumah tangga. Sibukkan juga dengan mendidik kedewasaan anak. Karena perlepasan anak berkeluarga itu tidak mudah. Hmm, Kalau sekedar akad nikah sudah habis tanggung jawab, mudah. Tapi ya, apakah menyelamatkan dia kita nanti, ya enggak? betul. Inilah kemarin ini saya bilang dosa orang tua terhadap Salah satunya anak yang kita ada bilang kemarin, kaitannya itu ya, salah satunya ada salah terkait memilih jodoh, jodoh untuk menerima jodoh anak. Tuhan. Ada. Itu enggak mungkin dikaji lagi, Ustaz. Itu Gitu ya, kaitannya. Betul. demikian. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih. Baiklah, alhamdulillah ya telah tadi disampaikan ilmu-ilmu yang dari narasumber kita dan juga diskusi kita tentang Iya, kriteria mencari jodoh di bagian 2 ini di podcast Fastabiqul Khairat di edisi yang 36 nih. Dan mungkin karena waktu juga iya, membatasi Ustaz, Ustadz, iya, baik. tentunya 5 kriteria inilah yang dulu kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah. Artinya dari 20 itu sudah terbahas kita 10. sampaikan 10. Artinya mungkin ada 2 kali pertemuan kita lagi Insyaallah, insyaallah. untuk menghabiskan ya, menamatkan, menghotamkan dari kajian-kajian Insyaallah. kita insyaallah ya. Baiklah, untuk terakhirnya kita juga minta kesimpulan agak 1 menit, dari narasumber kita terkait tentang, mencari jodoh atau kriteria mencari jodoh. Baik. Dipersilahkan. Makasih banyak. Kaum muslimin dan muslimat, pemeriksa Mhm, TikTok juga ya, ya, dan pemeriksa podcast podcast, Fasbil Khairat, eee, tidak mudah menempuh perjalanan rumah tangga, betul, tidak semudah membulat telapak tangan. mhm, Kemudian kunci sukses untuk rumah tangga itu, pertama, berniatlah beribadah dalam pernikahan itu. dalam pernikahan. Kalau kita niat untuk beribadah, Mhm, mengikuti sunnah Nabi dalam berumah tangga, mhm, saya akan percaya Allah akan bantu rumah tangga kita. insyaallah, amin. Karena kita ikut sunnahnya. Kemudian eh, pernikahan rumah tangga ini jangan diniatkan untuk batasan adat istiadat saja, Mhm, tapi adalah semacam titik sunnah Nabi dan mhm, kodrat kita yang harus kita jalani mhm, dan tidak lari dari Al-Quran dan hadis. betul, Jadi kalau sudah ke sana arahnya insyaallah selamat. alhamdulillah. Namun kesimpulan malam ini ya carilah yang amanah, Itu dia. yang Kriteria ikhlas, tadi ya. gitu ya. Betul, Ustaz, Ya cantik ya Ustaz, enak. betul, Tapi cantik akhlaknya penting juga, penting juga, enak. Dewasa umur bagus, bagus, tapi dewasa berpikir juga harus lebih dijadikan bagus. utama. Mhm, Jadi ini mungkin yang bisa kami persembahkan mhm, kepada pendengar di mana saja berada. Mudah-mudahan titik kebaikan ini menjadi suluh untuk orang-orang, untuk teman-teman kita yang ingin melangkah ke rumah ke tangga. jenjang pernikahan, Nah, insyaallah. ini ya, saya. Ya, Demikian Pak Ustadz, yang baik datang dari Allah, yang makasih. tidak baik kami juga manusia biasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, panjang lebar kita pada malam hari ini mendapatkan ilmu-ilmu dari, buya kita dan narasumber kita yang hebat. Tentunya ini akan menjadi wawasan, ilmu pengetahuan, dan khususnya kepada pemuda-pemudi yang mungkin belum mendapatkan jodoh Ya, dimanapun berada, khususnya di Permisa Podcast Pasifik Khairat dimanapun berada. Baiklah, dengan berakhirnya, kesimpulan dari narasumber tadi, berakhir pula lah ya edisi podcast Pastabikul Khairat yang ke-36 ini. Sampai jumpa untuk edisi berikutnya. Dan akhirul kalam kami sebagai pembawa acara, mohon maaf kepada semuanya. Akhirul kalam kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Allahumma ala sholli ala